Assalamualaikum, kembali lagi di kelas bahasa Inggris. Kita masuk ke pertemuan 43 dan masih pada pembahasan kali ini kita lanjut materi kita yang kemarin, yakni tentang perbandingan. Kemarin bahasannya adalah more, sekarang kita lihat kata most. Kata ini dapat dimaknai sebagian besar. Kita belum masuk perbandingan. Kata ini digunakan dengan kata benda, misalkan most people don't realize that. Kita maknai sebagian besar orang tidak sadari hal itu. Kita lihat contoh kalimat yang lainnya. Adapun Anda bisa menggunakan dengan of. Kita bisa artikan sebagian besar, of-nya kita bisa maknai dari. Anda lihat perbedaannya. Ketika menggunakan of, maka kata benda jamak tentunya, harus diikuti dengan artikel. Those, this, the, my, your, dan seterusnya. Tidak bisa berdiri sendiri. Anda tidak bisa mengatakan most of people. Okay? So, most of those people, sebagian besar dari orang-orang tersebut atau orang-orang itu, tidak menyadari hal itu. Oke? Sekarang kita lihat makna lain dari most, yakni paling. Dan tentunya ini digunakan dengan kata sifat. Kita lihat contohnya. Dia lebih cantik dengan gaun itu. She is, lebih, kita bisa gunakan more beautiful with that dress. Ketika kalimatnya, dia wanita paling cantik. So, she is, ini majemuk, wanita paling cantik, kita artikan the most dulu, paling. Kemudian, beautiful girl, saya pernah temui, kita gunakan kalimat present perfect. I've ever met. Nah, perlu diperhatikan di sini untuk kata most yang bermakna paling harus menggunakan kata the. Anda tidak bisa mengatakan she is most beautiful. Oke? Artikel the harus diikutkan. Kita lihat contoh lagi. Mansion ini lebih besar dari yang sebelumnya. So this mansion, is bigger, than the previous one. One di sini mengacu kepada, mansionnya. Sekarang kalau kalimatnya, mansion ini yang paling besar. Tentunya kita bisa gunakan this mansion is, biggest aja tidak cukup. Kita harus gunakan the biggest. Oke? Prinsipnya sama dengan more. Ada yang menggunakan more dan ada yang menggunakan akhiran r. Most pun demikian. Sebagian menggunakan the most, sebagian menggunakan akhiran s. Oke? Sekarang kalau kalimatnya saya tambahkan of all, kita bisa maknai dari semua. Oke? Kita lihat contoh lagi. Pertanyaan kelima lebih susah. The fifth question is more difficult. Kalimatnya pertanyaan kelima yang paling susah. Anda bisa mengatakan the fifth question is the most difficult. Oke? Anda pun dapat menambahkan one di sini. Yang mana mengacu kepada pertanyaan yang kelima. Kita lihat contoh berikut. Pertanyaan kelima dan ketujuh yang paling susah. So, the fifth and seventh questions are, kita gunakan the most difficult.
Anda pun dapat menambahkan once. Ya, one-nya kita tambahkan s karena ya mengacu kepada dua, yakni pertanyaan kelima dan ketujuh. Oke, kita lanjut. Kita lihat bentuk tidak beraturannya. Ya, kalau kemarin more ada better, ada worse, farther, dan further. Sekarang kita lihat untuk most. Bentuk tidak beraturannya dari kata good, yakni best, bad, worst, ya, farthest, and furthest. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Your English is better. Ya, bahasa Inggris kamu lebih baik. Your English is the best. Ya, bahasa Inggris kamu yang terbaik. Contoh lagi. Yesterday's weather was worse. Ya, cuaca kemarin lebih buruk. Yesterday's weather was the worst. Ya, cuaca kemarin yang paling buruk. The post office is further from here. Ya, kantor pos lebih jauh dari sini. The post office is the farthest from here. Ya, kantor pos yang paling jauh dari sini. Oke, sebelum latihan, kita lihat dulu perbedaan ya, older dan elder. Ini sering membingungkan. Older ini ya digunakan untuk perbandingan. Kita bisa maknai lebih tua, sedangkan elder ya ini menyatakan lebih tua, tapi ini bukan perbandingan. Ini menyatakan tingkatan dalam keluarga. Oke, saya lebih senang menyebutnya di atas. Kita lihat dalam kalimat, misalkan there is an old man at the door. Ya, kita bisa maknai old ini adalah tua. Ada seorang lelaki tua di depan pintu. Contoh berikut, you look older than your age. Ya, Anda kelihatan lebih tua, older, ya dari usia kamu. Sekarang kalau kalimatnya, he is my brother. Ya, tentunya dia saudara laki-laki saya. Nah, dalam kalimat ini, hanya menyatakan dia saudara saya. Belum tahu apakah ini kakak saya, lebih tua dari saya, atau adik saya. Oke? Sehingga, untuk menyatakan lebih tua atau lebih muda, salah satunya kita gunakan, ya, elder, bukan older. Oke? Contoh kalimatnya misalkan, he is my elder brother. Ya, ini tentunya, dia adalah saudara saya, ya, yang lebih tua, atau yang di atas. So, kita maknai, dia kakak saya. Untuk adik, Anda bisa mengatakan, ya, dengan kata younger, lebih muda. Oke? So, kita bisa maknai, dia adik saya. He is my younger brother. Begitupun dengan kata oldest dan eldest. Oldest tentunya perbandingan, yakni yang paling tua, eldest, ya tingkatan yang paling atas dalam keluarga. Misalkan, among us, he is the oldest. Ya, kita bicarakan umur. Kalau di antara kami, dia yang paling tua. Contoh dengan eldest, misalkan, my eldest sister is in Jakarta. Ya, kita bisa maknai, ya, kakak perempuan pertama saya di Jakarta. Oke? My eldest sister. Kakak perempuan yang paling atas. Ya, kita bisa maknai kakak perempuan pertama. Contoh lain, she is the youngest in the family. Ya, yang paling muda. So, kita bisa maknai, ya, dia anak bungsu.
karena yang paling muda di keluarga. Oke, sekarang kita coba latihan. Ya, Anda boleh tekan pause dan coba kerjakan. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, belajar bahasa Inggris di sini lebih murah dan lebih efektif. Ya, kita lihat belajar kata kerja sehingga kita buat bentuk ing. Learning English here, ya, is cheaper. Ya, untuk kata murah, cheap, kita cukup tambahkan akhiran R. And, ya, untuk effective, di sini kita gunakan more. Ya, more effective. Berikutnya, ini cara yang lebih murah dan lebih efektif untuk belajar bahasa Inggris. Ya, ini bentuk lain, majemuk. So, this is cara. Ya, caranya nanti kita artikan belakangan. Kita lihat dulu. Sebuah, maksudnya adalah sebuah cara. So, this is a cheaper and more effective. Ya, baru kita artikan caranya. Way. Ya, to learn English. Berikutnya, mobil ini tercepat dan termewah dari kelasnya. So, this car, ya, untuk cepat, fast. Ya, kita cukup tambahkan akhiran s, tapi tetap dengan the fastest. And, ya, untuk mewah, di sini kita gunakan most. Luxurious. Dari kelasnya Anda bisa tambahkan of its class. Berikutnya, ini mobil tercepat dan termewah yang pernah saya kendarai. So, this is, ya, kita belum artikan mobil, kita artikan the fastest and the most luxurious, ya, kemudian car-nya, yang saya pernah kendarai. Ya, ini bukan kalimat sudah, tapi karena menerangkan waktu dulu yang ada hubungannya sampai sekarang, sehingga kita gunakan kalimat sudah. I have, Anda boleh tambahkan ever, ya, kata kerja bentuk ketiga. Oke. Berikutnya, cuaca hari ini lebih cerah dari kemarin. So, the weather today, ya, is brighter than. Ya, Anda bisa mengatakan than the weather yesterday, ataupun Anda bisa mengatakan dengan, ya, it was. It ini tentu mengacu kepada cuaca. Gunakan was karena, ya, kemarin. Oke. Sekarang kita lihat populasi di India lebih besar dari Indonesia. So, the population in India is larger than Indonesia. Ya, tentu belum tepat karena, ya, perbandingannya tidak setara. Yang kita bandingkan di sini adalah populasi di India dan populasi di Indonesia. Sehingga, ya, kita tambahkan the population in Indonesia. Ataupun Anda bisa sederhanakan dengan kata that untuk menggantikan kata the population-nya. Oke. Adapun cara lain untuk menyampaikan hal yang sama, Anda pun dapat mengatakan India is larger than Indonesia. Nah, ini perbandingannya apple to apple, tepat karena yang dibandingkan India dan Indonesia. Anda bisa gunakan, ya, in population. Dalam hal populasi, ya, India lebih besar dari Indonesia. Oke, menyampaikan maksud yang sama. Ketika ditambahkan, dan yang terbesar adalah Cina, ya, Anda cukup mengatakan, and the largest, ya, is China. Oke, siapa orang tertua di dunia? So, kalimatnya menjadi who. Ya, kita gunakan is dulu, kemudian the oldest. Ya, man in the world.
Sekarang kalau kalimatnya, apakah ada yang tahu siapa manusia tertua di dunia? So, apakah ada yang tahu? Kita bisa gunakan does anybody know? Nah, untuk kalimat berikut, siapa manusia tertua di dunia? Apakah kita bisa menggunakan pola yang sama dengan kalimat sebelumnya? Ya, tentu tidak. Karena ini satu kalimat tanya yang berdiri sendiri, sedangkan ini adalah kalimat tanya yang bagian dari kalimat tanya sebelumnya. Ketika kalimat tanya sebelumnya telah menggunakan pola tanya yakni does anybody know, maka kalimat tanya berikutnya harus dalam bentuk ya. Kita lihat who, ya is-nya kita tahan dulu, kita langsung the oldest man in the world, kemudian is. Ya. Oke. Materi ini kita bahas pada video sebelumnya. Anda bisa lihat lagi untuk memperkuat. Sekarang kita lihat ada beberapa ungkapan yang menggunakan kata more. Misalkan, more is better. Ya, kita bisa maknai lebih banyak, better. Ya, tentu lebih baik. Adapun penggunaan kata more dengan artikel the. Ini bisa kita maknai semakin banyak, semakin baik. Ya, penggunaan dengan the, kita bisa maknai semakin. Kita lihat contoh lainnya lagi. Semakin kamu bicara, ya untuk kata semakinnya Anda bisa menggunakan the more. Ya, kamu bicara biasa. The more you speak. Kita lihat contoh lagi. Semakin banyak teman yang kamu punya, nah ketika diikuti oleh benda, kita bisa buat biasa, the more, kemudian friends, tentu bentuk jamak, ya biasa, the more friends you have. Oke. Kita lihat bentuk lain lagi, misalkan, semakin bijak kamu berperilaku, nah ini sedikit berbeda, so, untuk kata bijak yakni wise, lebih bijak kita tidak gunakan more, tetapi ya tambahan R di belakangnya, wiser. Sehingga ya semakin bijak Anda cukup tambahkan the wiser, ya kamu berperilaku, so you behave. Ya ini adalah kata kerja berperilaku. Sekarang coba bandingkan dengan kalimat ini. Semakin bijak kamu, ya semakin bijaknya tetap the wiser, ya untuk kata kamu you, namun perlu diikuti oleh kata bantu are. Ya, bandingkan dengan kalimat sebelumnya, setelah subjeknya ada kata kerja. Nah, ketika hanya berdiri kata ganti, maka Anda perlu tambahkan kata bantu. Ya, kenapa harus ada are lagi di sini? Karena ya wiser di sini adalah kata sifat. Ketika dibuat kalimat positif, maka harus ada kata bantu. You are wiser. Anda lebih bijaksana. Oke, itu acuannya. Tetap setelah kata ganti diikuti oleh kata bantu. Kita lihat contoh lainnya. Semakin cantik dia, ya cantik, ya beautiful, kita gunakan more, bukan akhiran R, so menjadi the more beautiful she, ya tidak cukup kita gunakan is. Oke, karena kalau kalimat positifnya, she is more beautiful. Oke, sekarang kita lihat kalimat ini. Semakin besar rumahnya, ya untuk besar karena big, kita cukup tambahkan R, the bigger the house. Nah untuk kalimat ini, yang akhirnya ada kata benda, yakni the house, bukan kata ganti, saya lebih banyak menemukan tidak ada lagi
penggunaan kata bantu setelahnya. Walaupun opsi itu ada. Oke, kita lihat contoh lagi. Semakin panjang rambut kamu, semakin cantik kamu. So, ya untuk panjang, longnya kita tambahkan er. Ya, the longer your hair, semakin cantik kamu. The more beautiful, ya, kita gunakan are. Karena kata ganti. Contoh lagi misalkan, semakin dia mencoba, semakin frustasi dia nantinya. So, untuk semakin, ya cukup dengan the more. Karena mencoba adalah kata kerja, so kita gunakan biasa kalimatnya he tries. Tetap kata kerjanya kita tambahkan es karena subjeknya he. So the more he tries, semakin frustasi dia nantinya. So untuk frustasi bisa kita gunakan the more frustrated dia nantinya. Ya ada kata nanti, ya kita bisa gunakan will be. Tetap akhirnya ada kata bantu. Oke? Karena setelah will, kata bantunya adalah be. He will be frustrated. Oke? Kita lihat contoh lagi. The more expensive a car, the higher the tax. Ya, semakin mahal, the more expensive sebuah mobil, the higher. Ya, semakin tinggi the tax. Semakin tinggi pajaknya. Contoh lagi misalkan, people think that, ya ini opsional, the more money they have, the happier they are. Kira-kira apa maknanya? Ya, orang-orang berpikir bahwa the more money, semakin banyak uang yang mereka punya, they have, the happier. Ya, semakin bahagia, ya mereka. Oke, saya harap Anda bisa ikut. Anda bisa lihat lagi contoh-contoh pada buku Simple English 3 untuk memperkuat. Cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikut. Terima kasih.